Kemarin seru sekali ya. Pertarungan bebas. Karena kalau bisa dibilang dikeroyok ya dikeroyok lah itu Pak Mahfud MD di gedung parlemen ya. Hantam kiri, hantam kanan dari atas. Kan kursinya juga berjenjang naik ke atas. Jadi kalau dikatakan dihantam dari atas ya bisa benar. Tentu dengan kata-kata. Ya kalau kita melihat banyak versi ya, tentu kita akan melihat juga banyak opini ya. Misalkan dari kubu yang pro Arteria, wow, Arteria berani kritik keras langsung di depan orangnya Pak Mahfud. Nah, kalau yang pro Mahfud bilang Arteria mati kutu. Akan selalu saja ada gitu interpretasi yang berbeda dan itu seringkali tergantung di mana kita berpihak, di mana kita berposisi. Kita lihat Arteria sebagai yang mewakili PDIP begitu sangat keras menyerang Mahfud. Mahfud juga dengan begitu sangat kuatnya membalikan keadaan sehingga memojokkan PDIP, kader PDIP maksud saya ya. Ini yang terjadi, tapi kami melihatnya ya, ini mereka sedang saling cakar, saling tuduh, saling ancam, dan ini bentuklah dari kacaunya rezim. Saling tuduh, saling ancam, rezim kacau. Tapi tidak apa-apa. Kan ini dalam upaya untuk mendapatkan solusi terbaik. Ini upaya untuk mendapatkan peta masalah terbaik kan. Peta masalah terbaik yang kita dapatkan, ini akan berefek pada solusi yang terbaik. Ya kan bagaimana mungkin kita akan mendapatkan solusi yang baik kalau datanya saja tidak lengkap, datanya saja tidak jelas, datanya saja sumir. Akhirnya kan kesalahan-kesalahan lah yang kita dapat. Karena sumber informasinya juga salah. Kan begitu ya. Nah, sebetulnya kan inti dari pertemuan kemarin, kita lihat di sini. Nih saya kurang kebaca juga ya. Dari sononya udah begini kurang jelas. Yang Ibu Sri Mulyani mengatakan nggak ada itu data dari Pak Mahfud itu nggak benar. Yang transaksi mencurigakan yang melibatkan Kemenkyu itu sekitar 3T katanya. Nah, sekarang dibongkar lagi. Menurut Pak Mahfud, data yang dimiliki oleh Bu Sri Mulyani itu tidak salah. Tidak benar, salah, tidak valid. Karena yang benar, yang jelas-jelas melibatkan pegawai Kemenkyu itu 35 triliun. Jadi makin detail ya. Ini sini kita lihat yang warna kuning nih. Transaksi mencurigakan pegawai Kemenkyu. Ini ada 100 pegawai Kemenkyu yang terlibat ya. 153. Ya. Jumlah yang kalau LHA ya, tapi kalau entitasnya ada 461. Non ASN 294. Ini 35 triliun setengah. Kemudian yang kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan. Kalau tadi mencurigakan nih pegawai Kemenkyu, ini diduga melibatkan pegawai Kemenkyu dan pihak lain. 53 triliun. Terakhir, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkyu sebagai penyidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkyu. Jadi apakah melibatkan pegawai Kemenkyu atau tidak, ini yang juga luar biasa. 260 triliun. Jumlah totalnya 349 triliun 874 miliar 187 juta 504.061 rupiah. Ya ada yang mengatakan ini disebutnya apa katanya? Bukan lagi mega korupsi. Kalau mega korupsi itu cuma sampai berapa? 100 miliar gitu ya. Di atas mega ada apa? Tera korupsi, teta korupsi. Ngeri kali ya. Ini tertampar lah saya kira. Mudah-mudahan besok ini hadirkan kembali Kemenkyu dengan data yang sangat berbeda jauh dengan yang dimiliki. Jadi kurang lebih gambarannya begini ya sahabat. Yang diceritakan itu kan lumayan berjam-jam panjang lebar. Tapi terkait soal ini saya kira sebagian dari sahabat juga sudah menonton. Bahwa
yang dilaporkan oleh PPATK ya, ke Kemenkyu yang berapa tahun itu ya, 10 tahun apa 20 tahun, dari 2003 gitu kalau nggak salah, apa dari 1998. Nah itu tidak sampai ke mejanya Bu Sri Mulyani. Ini yang luar biasa ini. Laporannya nggak nyampe, saudara. Pantas saja Bu Sri Mulyani bilang, nggak ada, saya nggak dapatin data itu. Jadi keluar ternyata data yang disampaikan oleh PPATK ke Kemenkyu itu melalui beberapa orang yang menerima, ada wamen, ada apa segala macam. Terus kemudian yang disampaikan ke Ibu Sri Mulyani itu berbeda dengan yang dikirimkan oleh PPATK ke Kemenkyu. Cerita Pak Mahfud kurang lebih begitu. Artinya apa? Artinya kalau benar itu ada, kalaupun bukan manipulasi, minimal seleksi lah gitu. Terima 10 lembar dari PPATK laporan. Nah, yang 9 lembarnya disimpan, yang 1 lembarnya diperlihatkan ke Ibu Sri Mulyani. Sehingga Ibu Sri Mulyani bilang, saya nggak ada tuh, saya nggak ngelihat datanya, saya nggak ngelihat angkanya. Padahal Pak Mahfud lihat angkanya. Ini kan luar biasa ini. Ada kekacauan luar biasa di rezim ini, di pemerintahan ini dalam mengelola pekerjaannya, dalam kinerja pemerintahannya. Tidak terdeteksi dalam hitungan, kita hitungan Sri Mulyani menjabat sebagai menteri deh. Lebih dari 10 tahun, karena di zaman SBY pun dia sudah jadi menteri. Tapi dia terus dikadalin berarti kalau begitu, sama stafnya, sama anak bawahnya. Kalau betul bahwa Sri Mulyani tidak tahu apa yang dikirimkan oleh PPATK itu ada angkanya, kan ngeri nih. Ini sudah harus betul-betul dipotong generasi ini. Ini orang-orang yang melakukan ini harus betul-betul dibersihkan, pecat semua. Ya kalau nggak gitu mana kita bisa selesai persoalannya? Terus saling tutup-tutupi, terus saling cakar. Ini yang saling cakar itu di antara mereka loh. Ya kalau oposisi kan di luar, nggak ikut-ikutan terlibat persoalan begini. Makanya yang ramainya Arteria Dahlan dengan Mahfud MD. Walaupun Benny Kaharman juga kena sentil juga, tapi saya kira tidak terlalu substansial ya kalau Benny Kaharman, lebih kepada cara saja, cara dalam berbicara. Tapi konteks seorang Arteria Dahlan sudah mah cara pilihkan buat sahabat semua. Pak Arteria. Pilihkan buat sahabat semua. Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh presiden. Ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu. Itu satu. Ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara? Saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden ya. Bertanggungnya presiden. Bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi. Info intelijen kepada Menko Polhukam. Kan persis yang saudara baca kepada saya. Bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam, 10 tahun Pak Bin nyampaikan, bukan ke presiden, tapi ke saya nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Nih, umumkan dan saudara diem aja sih dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria. Karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7 tahun setengah. Namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan? Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita nih sama. Saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin menegaskan itu kepada Pak Arsul. Harap jangan dipotong. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu A, B, C, D. Tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan.
Lah, Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Setiap urusan itu kalau tidak ada larangan, boleh kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Saya katakan juga sekarang ke Pak Beni. Pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau seperti boleh apa tidak? Begini kalau substansi boleh apa tidak? Jawab ya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Itu. Harus ada konteksnya dong. Sesudah bilang, boleh. Boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh itu enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nolapuna sine previalege punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Ya, luar biasa ya. Welcome back. Selamat datang kembali Prof. Mahfud MD yang dulu sering dibanggakan, yang sering dibicarakan oleh rakyat jelata sebagai pembela rakyat. Kemarin-kemarin kan ngilang itu ya, bela rakyatnya nggak kelihatan. Dan sekarang ini nampak kembali kepintarannya, profesorannya. Ini profesor asli ini. Bukan KW, bukan profesor honoris causa ya. Penghargaan yang banyak diobral oleh kampus hari ini gitu. Hanya untuk mendekatkan diri pada para pejabat itu. Ya, dan bangga pula gitu, saya sudah dapat 5, nanti bakal dapat lagi. Nah, begini nih, yang profesor beneran tuh begini, dia ngobrol kemanapun nyambung, pakai dalil pesantren nyambung, pakai dalil Yunani nyambung. Tapi ya tentu kita melihat Mahfud MD ini salah satu orang yang paling sering dibahas di SJ Channel. Ya. Dan tentu banyak sekali kritikan yang saya sampaikan kepada beliau. Dalam konteks ketika beliau tidak dirasakan secara subjektif oleh saya sedang memperjuangkan rakyat. Ya. Dan sebagiannya lagi saya apresiasi gitu. Karena bagaimanapun saya sudah menekankan dari awal. Saya tidak akan tidak akan terlalu fanatik gitu terhadap orang. Karena setiap orang itu ada kelebihan, ada kekurangan. Orang yang sering kita anggap selalu banyak melakukan kesalahan, kita yakini pasti dia ada kebaikannya, ada kelebihannya. Orang yang selalu kita agung-agungkan, selalu melakukan kebenaran, selalu memperjuangkan keadilan, pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya. Kan prinsipnya itu. Makanya yang baiknya kita apresiasi, yang jeleknya ya kita kritisi, termasuk pada Mahfud MD gitu ya. Nah, kali ini kita apresiasi. Dasar dalam satu sisi, di sisi lain, saya kira inilah nampak mulai limbungnya perahu Jokowi. Ya kan? Bukan di sini saja, di area yang lain, di luar gedung parlemen, siapa yang hari ini menjadi tertuduh besar yang membuat Indonesia dicoret sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia Under 20. Iya betul ya. Kan Ganjar Pranowo dan PDIP. Jadi pemerintah berjuang mati-matian untuk tetap terselenggara di Indonesia. Tapi di sini Megawati, PDIP, Ganjar Pranowo menolak atas nama Soekarno. Bukan, ya atas nama Soekarno ya, kalau tidak salah baca saya begitu, atas nama apa yang sudah disampaikan Soekarno dahulu. Walaupun PKS pun, nah ini menarik juga ya, PKS pun dengan terang-terangan menolak kedatangan Israel ke Indonesia. Jadi konteksnya kan bukan menolak penyelenggaraan Piala Dunianya, tapi menolak kedatangan tim Israel. Merah putih bergabung ya, merah PDIP, putih PKS. Tapi nggak apa-apa, satu nafas di hal yang sama ya bagus-bagus saja ya. Yang lain masih agak limbung. Tapi yang paling besar kita lihat, orang yang betul-betul memanfaatkan momentum ini untuk menaikkan citranya ya Ganjar Pranowo. Kemudian tegasnya dia menolak, kemudian hasilnya apa hari ini?
Di Instagramnya habis dia dibully oleh para netizen, habis dia dibully oleh para pendukung sebelumnya gitu. Jadi saya kira ini yang disebut dengan qadarullah. Inilah takdir Allah yang kemudian memperlihatkan di antara sesama mereka sekarang sedang terjadi saling cakar, saling tuduh, saling ancam, rejim kacau. Dan kita akan tonton, kita akan saksikan apa yang akan terjadi di esok lusa. Tentu kita berharap perahu Jokowi selamat sampai 2024. Dengan catatan tentu perahunya diperbaiki gitu. Lubang-lubangnya ditutup. Jangan hanya sekedar mendandani perahu itu yang bagus, tapi ada kebocoran di sana-sini dibiarkan. Kan begitu ya. Kan kita ingin pergantian kepemimpinan di 2024 ini lancar. Tidak ada tindakan-tindakan yang anarkis. Apalagi ada yang berharap dipercepat. Saya kira itu tidak konstitusional. Kecuali ada hal urgent gitu. Ketika lubangnya semakin parah, lubang perahu itu semakin membesar dan semakin tidak mau tahu. Boro-boro mau memperbaiki, tahu pun tidak mau. Nah ini yang masalah. Kan mau bagaimanapun juga harus diselamatkan ini. Gitu ya. Nah oke. Kita lihat kepintaran netizen hari ini seperti biasa ya. Orang-orang di DPR ini lupa kalau Pak Mahfud itu mantan ketua MK. Diajak ngomong hukum pasal dan digertak pakai ancaman pidana. Ya, dia pernah juga di DPR kalau tidak salah ya. Paket lengkap lah. Ini makanya menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi. Tapi hari ini orang dekatnya Pak Jokowi, Sri Mulyani, berbenturan keras dengan Pak Mahfud MD. Mudah-mudahan kalau ini seperti permainan lato-lato, salah satunya tidak pecah ya. Teori terakhir adalah sesuatu yang menarik dibolehkan sampai ada aturan yang melarang. Ini menunjukkan semakin banyak aturan, semakin terbatasnya hal-hal masyarakat. Iya, betul ya. Tapi bukan untuk kejahatan dan mengganggu. Oke. Aturan, bahkan kalau kita sering dengar itu, ya, ini bercandaan aja ya. Aturan ada untuk apa? Aturan ada untuk dilanggar. Kalau nggak ada aturan, apa yang mau dilanggar? Ya, jangan buang sampah di sini. Pas tepat di bawahnya itu sampah numpuk. Jangan-jangan sebelum ada tulisan itu nggak ada sampah. Karena sudah ada tulisan baru ada sampah. Ini budaya yang harus kita perbaiki segera ya. Jangan melirik ke kiri, ya langsung melirik. Nah ini ya Pak Mahfud yang dulu saya kagumi kini telah kembali. Sehat selalu Pak Mahfud. Semoga Allah senantiasa melindungi Bapak. Amin ya. Nah, si Ade ini arogan banget. Ade itu arteria dahlan ya. Waktu bentak-bentak Pak Prof. Emil Salim juga benar-benar gak beradab dan gak punya sopan santun saking arogannya. Ini kita sudah angkat juga videonya di beberapa hari yang lalu. Dari yang dulu kita re-upload. Nah, dukungan akhirnya menjadi luar biasa kepada Mahfud MD. Karena ini adalah upaya untuk membongkar. Nah, tapi kita lihat faktanya, upaya untuk membongkar yang dilakukan arteria dan kemudian dijegal sana sini. Sampai tadi Pak Mahfud MD bilang, kalau ada yang menghalang-halangi, ini juga bisa kena pasal. Ada ancaman balik kepada arteria dahlan. Gila nggak tuh? Ya, saya ingin sebentar menyapa dulu sahabat Aja Channel semua, karena ternyata sudah panjang juga, saya kerasa ini udah setengah jam ya. 20 menit. Nah saya ingin tayangkan ulang videonya agar yang baru bergabung bisa melihat nanti ya di akhir. Kita sapa dulu yang sudah masuk. Assalamualaikum, Sukabumi hadir. Terima kasih. Wah seru nih, sesama komplotan rejim Mukidi saling baku hantam gara-gara transaksi hantu. Reza ya. Ya nanti kita cermati ya, apakah akan berakhir pada kebaikan. Kebaikan itu kan bukan berarti semuanya saling menutupi, itu bukan kebaikan. Kebaikan itu yang ujungnya ya, menjadi manfaat untuk rakyat. Assalamualaikum Bang, mengutip pernyataan Ihsanuddin Nursi mungkin ya. Di channel Bung Hersu beliau bilang di Indonesia hanya ada 2 orang yang berkuasa. Kalau PPATK berintegritas tinggi akan kebongkar semua. Siapa 2 orang itu ya? Luhut sama siapa? Wah bakal seru nih. Baguslah mereka saling bongkar. Siti Dinda, rakyat saatnya menonton peperangan mereka. Semoga Pak Mahfud menjadi kesatria bangsa dan membongkar semua kebusukan mereka. Amin. Kalau dulu kita berharap
ini tuh dilakukan oleh Prabowo. Ketika kita mencoba untuk berbaik sangka, ya, kita mencoba untuk mengedepankan positive thinking ketika Prabowo bergabung dengan Jokowi. Oh, barangkali Pak Prabowo akan memperbaiki negeri ini dari dalam. Atau yang lebih ngeri lagi, sampai ada pendapat ini kuda Troya ini. Yang setelah Pak Prabowo masuk ke dalam, dia akan mengacak-ngacak, kemudian akan merubah pemerintahan menjadi jauh lebih baik, mengambil alih pemerintahan dan sebagainya. Itu rumor itu banyak beredar tempo hari ya, dan ternyata tidak terbukti. Pak Prabowo menjadi pembantu setianya Pak Jokowi. Justru ini dilakukan oleh Mahfud MD. Ini luar biasa ya. Karena kalau Mahfud MD posisinya sebagai oposisi misalkan ya, sebagai pengamat, ya nggak mungkin dia bisa melakukan hal ini. Dia posisinya sangat strategis hari ini. Gini. Oke. Madura dilawan. Tridharma. Apalagi data lengkap dari PPATK bukan hoax. Saya dukung. Emput janji, emput haji mungkin ya. Lanjutkan. Pokoknya saya dukung. Oke. Saling cakar-cakaran, saling serang menyerang, saling bongkar kasus. Seru nih. Semoga doa IBHRS terkabul. Amin. Oke, si Bapak mau jadi baca pres Kang. Ya nggak apa-apa, kita juga udah bahas itu. Di balik ini motif Mahfud MD mau ingin jadi capres atau cawapres, ya nggak apa-apa, silakan saja gitu. Itu kan soal lain, nanti kita bisa perbandingkan bagaimana kinerja plus minus dan seterusnya. Yang pasti ini kita apresiasi ya gitu ya. Oke, Arteria si anak dongo udah ngehina orang Sunda kok nggak di penjara, malah makin eksis. Ya itu juga kita bahas ya di video sebelumnya. Bisa dicari masuk ke channel Saiful Zaman. Kalau pengen lebih mantep, gabung ya atau join. Oke. Sahabat perubahan. Ini coffee blended ya. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SZ juga, kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya. Penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai